Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, VOA Global Report yang dibawakan dari New York City. Saya Randy Wicaksana. Seperti biasa pemirsa, kita akan buka segmen pertama dengan segmen Global Highlight berikut ini. Sebuah pesawat jet regional dan helikopter milik militer Amerika bertabrakan di udara sekitar pukul 8.50 malam Rabu 29 Januari lalu di Bandara Nasional Ronald Reagan di Washington DC, menewaskan total 67 orang. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat FAA mengatakan pesawat jet yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan American Airlines terbang dari Wichita, Kansas dan sedang bersiap mendarat di landasan pacu ketika bertabrakan dengan helikopter Sikorsky H-60. Petugas imigrasi dan bea cukai ICE mulai nampak menggalakkan penahanan imigran tanpa dokumen di berbagai kota. Yang Anda saksikan saat ini adalah situasi razia di kota Chicago. Razia dan deportasi ini bagian dari janji kampanye Presiden Donald Trump yang telah melibatkan petugas dari badan penegak lain seperti Badan Penegakan Narkoba DEA hingga Tentara Amerika Serikat untuk membantu pencarian imigran tanpa izin tinggal tetap dan dideportasi. Meksiko umumkan akan dirikan 10 pusat bantuan di perbatasan Meksiko Amerika Serikat untuk membantu warganya yang terdeportasi. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut deportasi warga Meksiko oleh Amerika Serikat terbesar pernah terjadi pada masa pemerintahan Bill Clinton, yakni sebanyak 7,4 juta orang. Pengungsi Palestina kembali di kota Gaza pada Senin malam lalu setelah harus berjalan kaki jauh dari tempat pengungsian mereka akibat perang. Sebagian terpaksa tidur di jalan karena tak lagi memiliki rumah yang telah luluh lantah dengan tanah. Google Maps akan mengubah nama Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika seperti yang diumumkan lewat akun X Alphabet Google pada Senin lalu. Perubahan ini hanya akan nampak jika dilihat dari Amerika dan akan tetap dengan nama yang sama jika dilihat dari Meksiko, yakni Gulf of Mexico. Sementara di luar Amerika Serikat dan Meksiko, pengguna Gmap akan melihat kedua nama tersebut untuk merujuk ke teluk ini. Demikian tadi Global Highlight pemirsa, sekarang kita masuk ke berita yang selanjutnya. Gencatan senjata antara Israel Hamas masih terus berlanjut dan berjalan relatif lancar dengan pelepasan sebagian sandera dan pemulangan ribuan pengungsi di Gaza. Di tengah pemberlakuan fase pertama gencatan senjata ini muncul wacana relokasi sementara atau permanen warga Gaza yang tentunya memunculkan pro dan kontra. Berikut laporan tim VOA. Wacana relokasi warga Palestina dari Gaza diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara di atas pesawat kepresidenan Air Force One bersama dengan pulangnya ribuan warga Gaza dari pengungsian. I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people and we just clean out that whole thing. Presiden Trump menjelaskan kondisi Gaza yang hancur sebagai alasannya mengusulkan relokasi yang mungkin jangka pendek atau untuk waktu lebih lama. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace. Mesir maupun Yordania telah menolak usulan relokasi warga Gaza. Demikian pula pemimpin Palestina. Wacana relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini muncul tak lama setelah laporan NBC News menyebutkan ada juga wacana dari tim transisi pemerintahan Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah membantah pernah membahas kemungkinan ini. Analis mempertanyakan wacana relokasi ke negara tetangga maupun negara di luar kawasan, bila pun bersimpati dengan rakyat Palestina. There is no possibility whatsoever of Egypt, Jordan, or Indonesia for that matter, or any other Arab or Muslim country agreeing to quote-unquote host Palestinians from Gaza for any considerable amount of time. Ada kekhawatiran wacana seperti ini bisa menyemangati faksi garis keras di Israel. And we're already seeing that the far-right zealots in Israel
like Minister Smotrich and others, are already grabbing on this kind of statement, which perfectly aligns with their political platform, the age-old idea of so-called transferring Palestinians out of Gaza and out of the West Bank towards Egypt and Jordan. Pada saat yang sama, ada yang melihat wacana Trump lagi sebagai taktik negosiasi. So it's difficult to tell to what extent this is a serious proposal and to what extent it's actually just part of a negotiation tactic where Trump is trying to get ahead of the upcoming negotiation about the future of security and governance in Gaza by putting forward a maximalist vision for essentially depopulating Gaza. So that if the United States government starts with a very maximalist position, then the U.S. And its allies in Israel can appear to be making compromises when they settle for something less than that. Perundingan fase kedua baru dimulai awal Februari dan dipastikan lebih alot karena melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Usai jeda seperti biasa, kita akan disapa oleh rekan saya dari Washington DC, ada Aryatna Budianto. Silakan, Anne. Ya, Randy dan pemirsa, sebentar lagi saya ajak Anda ke Washington DC untuk merayakan Imlek dengan sesuatu yang unik dan ikonik, berlambang hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Jangan kemana-mana, stay tune di VOA Global Report. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara, Senin sampai Sabtu, pukul 11 WITA, hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Pemirsa, kembali di VOA Global Report bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Selamat Hari Raya Imlek bagi Anda yang merayakan. Semoga di tahun ular ini kita semakin sehat dan berkah. Imlek juga dirayakan di Amerika Serikat dengan tradisi dan kemeriahan, walau umumnya hanya kota-kota besar dengan konsentrasi warga keturunan Asia seperti New York, Chicago, atau San Francisco yang merayakannya dengan parade. Nah, jelang Imlek di ibu kota Washington DC, pemirsa, untuk pertama kalinya menampilkan ikon hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Tiongkok ke hadapan publik, yaitu dua panda di kebun binatang nasional. Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Kegembiraan tampak di antara anak-anak yang hadir dalam penampilan perdana dua panda, Pauli dan Jingbao, di Kebun Binatang Nasional di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. They're so fluffy, they're so playful, they're just so nice. Pengunjung dewasa tak kalah gembiranya. I took the day off of work so I could come be here when the zoo opened, and it's very exciting. I'm happy pandas are back in DC. It's making me, honestly, it's bringing back some like child joy. So it's very exciting. I just love how like roly-poly and pudgy they are, and how they walk all funny, and they're just the way they play and eat, and everything about them is just the cutest. Program peminjaman panda merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai diplomasi panda. Pasangan panda dipinjamkan oleh Tiongkok untuk kurun waktu 10 tahun dan selama masa kontrak, kebun binatang penerima bekerja sama dengan peneliti Tiongkok untuk mengembangbiakan satwa langka ini. Di tengah ketegangan AS-Tiongkok, program ini sempat dihentikan dan panda-panda dipulangkan sebelum program peminjaman dipulihkan lagi pada 2024. They're fascinating. No, it's an animal you don't see often in zoos in the U.S. Sekitar 1 jam perjalanan dari Washington DC, pekerja kebun binatang memotong bambu. We're standing in one of our probably 10 or 11 bamboo stands here at our facility in Front Royal, Virginia. Basically, the purpose of all the bamboo that we've got planted is to provide food for our animals. That's giant pandas, but it's also a myriad of other species. Gajah, simpanse, dan gorila juga pemakan bambu. These bamboo stands allow us to maintain appropriate supply throughout the year, allow us to have some control over not only that supply, but also biosecurity and things like that, to make sure that the food that we're providing is safe for our animals. Tapi bagi panda, bambu mencakup sekitar 99% makanannya. On a daily basis, these animals are getting 45 kilos of bamboo each per day. And that's not an inconsequential amount, but it contributes to their overall health and longevity. Dua panda di Kebun Binatang Nasional tiba dari Tiongkok pada Oktober, tapi menjalani masa penyesuaian beberapa bulan sebelum ditampilkan ke publik. Selanjutnya, Kebun Binatang San Francisco di negara bagian California yang bersiap menerima panda dari Tiongkok paling cepat pada akhir 2025. Sebelumnya pada 2024, Kebun Binatang San Diego juga di California telah menerima pasangan panda dari Tiongkok. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perayaan Imlek seringkali dimanfaatkan berbagai komunitas Asia di Amerika Serikat untuk advokasi dan menjalin hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Contohnya komunitas Tionghoa di Seattle yang menggunakan parade Imlek untuk mengedukasi warga akan sejarah kelam dan diskriminasi yang dialami warga keturunan Asia. Di berbagai kota besar di Amerika Serikat, Tahun Baru Imlek dirayakan dengan berbagai kemeriahan. Salah satunya di Seattle, kota terpadat di negara bagian Washington. Sekitar 15% warga Seattle adalah keturunan Asia. Walau terlihat cukup meriah, parade komunitas Tionghoa ini ingin menyampaikan pesan yang serius, mengedukasi warga tentang sejarah kelam komunitas Tionghoa di Amerika Serikat pada abad ke-19. Laborers who had finished working on the railroads were branching out into canneries, fishing, mining, farming, and society at large saw them as a threat.
and wanted to get rid of them. The pressure became so great, Congress passed the 1882 Chinese Exclusion Act. Inilah undang-undang nasional pertama di Amerika Serikat yang secara spesifik melarang bangsa atau etnis tertentu bermigrasi ke negara ini. Larangan ini berlaku selama 2 dekade dan orang Tionghoa yang sudah berada di Amerika tidak bisa menjadi warga negara. Di banyak tempat, diskriminasi pun kerap diiringi kekerasan. It started with the massacre of Chinese miners in Wyoming. Then it spread to Oregon and came up to Tacoma. Their Chinatown, both of them were burned to the ground in 1885. And 6 months after that, the people of Seattle decided to do the same thing, except they rounded up whoever they could find and marched them to the waterfront. Perusuh menarik paksa 300-an warga Tionghoa dari rumah dan jalanan, menggiring mereka masuk ke kapal Queen of the Pacific untuk deportasi. Lebih dari 130 tahun kemudian, para peserta parade yang mewakili 20 organisasi komunitas napaktilas dari pecinan ke tepi laut. My family has been here since 1887, yet I am the first generation born here in the U.S. And that is because all the females in my family was not able to immigrate here. And so families are broken up. And so I feel like this event is not just a commemoration, but a call to action that we have to stand against discrimination. The pandemic made it worse. Anti-Asian hate increased several times. And so we need marches like this to remind people the exclusion and the expulsion didn't end in the 1800s. It continues today, but in more subtle forms. Umumnya parade dan perayaan Imlek di Amerika dimanfaatkan berbagai komunitas Asia untuk merayakan kontribusi warga keturunan Asia dan imigran lainnya untuk Amerika Serikat. Dari Seattle, Washington, tim VOA. Pemirsa, sehabis ini Randy di kota New York akan mengajak Anda melihat hasil investigasi tim VOA Indonesia terhadap kemelut di balik acara Indonesia Now di ajang New York Fashion Week The Show. Jangan kemana-mana, hanya di VOA Global Report. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik ke Bali-Baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan.
ketiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Welcome back to New York City, pemirsa. Pernah nggak lihat berita seputar desainer papan atas Indonesia yang karyanya melantai di catwalk New York Fashion Week? Siapa sih yang nggak bangga melihat ini? Karya mereka tampil di acara Indonesia Now, bagian dari New York Fashion Week yang mulai berjalan pada tahun 2018. Namun pada akhir tahun lalu, sejumlah desainer angkat bicara, meramaikan media sosial menyebut adanya mismanagement dan masalah transparansi dana dari sang pengelola Indonesia Now. Hal ini diinvestigasi oleh koresponden Pop Culture VOA di New York, Naratama, berikut ini. Tentunya setiap fashion event memerlukan manajemen fashion show yang profesional, baik dari sisi manajemen administrasi, marketing, publikasi, hingga produksi dari model casting, sponsor, musik, lighting, hingga backstage management. Teman-teman yang bertanya apa? Disinilah munculnya berbagai masalah. Sejumlah peserta desainer Indonesia yang ikut dalam event Indonesia Now New York Fashion Week The Show mengalami kekecewaan dan kerugian. Ada mismanagement hingga mempertanyakan sistem pembayaran dari penyelenggara event perantara yang dianggap tidak transparan. Masalah yaitu New York Fashion Week. Awal yang SK tawari kurang lebih 37.000 kalau nggak salah ya. 37.000 akhirnya karena ada beberapa deal menarik yang dia katakan, oh oke, dengan diskon spesial buat saya dan teman-teman yang berangkat kemarin, dia bisa memberikan harga kurang lebih 20.000 untuk satu brand. Dia menawarkan beberapa kesempatan sebetulnya. Selain kita membuat show di sana, kita juga dikasih tempat booth gitu untuk memperkenalkan brand kita sekaligus berjualan. Plus juga kita ditawarkan untuk ada beriklan di Times Square. Dan semua itu berbayar, Mas, di luar paket yang untuk show itu sendiri. Dan semua nggak ada yang berjalan dengan baik. Singkat kata, akhirnya kita karena seharian capek, habis fitting, malamnya kita ajak makan-makan, kumpul makan-makan semua. SK pun kita undang gitu. Sampai di hotel, teman saya berkata, Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu SK, besok show nggak akan terjadi. Kok bisa? Saya bilang gitu. Saya mengumpulkan, kalian punya cash berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan dengan harapan SK bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke SK pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani SK untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Nah, waktu berjalan acara juga biasanya kan kita ada yang namanya run through show ya. Jadi sebelum ada acara itu harus ada ya blockingnya. Kemudian setelah pakai baju itu ya kita harus ada ya. Ini nggak ada gitu loh. Ini nggak ada. Ini kan jadi satu pertanyaan gitu loh. Tanpa sengaja akhirnya saya dapat informasi bahwasanya ini show tidak akan bisa diselesaikan apabila pihak Indonesia Now dalam hal ini adalah SK menyelesaikan semua tanggung jawab dia gitu loh.
Kalau nggak salah itu sekitar ada dikurskan ke rupiah 700 juta ya. Waktu di awal-awal kita minta trend forecastingnya ini, kita juga minta tolong dong dikirimi database buyer dan database media. Sama dengan guest list yang akan menghadirin itunya. Sampai kita di sana sama sekali nggak ada sama sekali. Terus begitu kita lihat ini kok datangnya orang Indonesia semua ya gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Tim VOA berhasil menghubungi dan mewawancarai pihak pengelola Indonesia Now dan mengkonfirmasi langsung polemik ini. Menurut Eski, apa sih sebenarnya yang terjadi sekarang nih? Ada protes begitu banyak desainer ke Eski, itu apa sih sebenarnya? Problemnya apa sih, Ki? Sebenarnya yang Eski tahu dan Eski bisa jawab apa problemnya? Ya sebenarnya gini ya Mas, sekali lagi setiap season itu pasti ada ceritanya. Tapi biasanya apapun itu ceritanya kita selesaikan. Tapi ketika show-nya sudah selesai, ya beritanya udah di mana-mana, show-nya maksudnya kayak itu memang show saya yang apa ya, karena keterbatasan funding waktu itu memang show-nya tidak seperti yang dia sama Senara lihat. Ada informasi bahwa kalau ikutnya Fashion Week-nya Eski ternyata sehari sebelum show dimintain duit katanya. Itu benar, Ki? Ketika show-nya ini sudah terjadi, ketika publication-nya udah keluar semua gitu kan, beritanya bagus semua gitu kan. Jangan menodai prestasi. Bukan menodai, tapi kan ini terjadi mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan. Iya, dan itu memang awalnya juga sudah saya selalu bicarakan gitu loh. Maksudnya gini, saya nggak pernah ngilang, saya selalu ada, saya open book. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih, Ki? Untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show? Satu show. Memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya, gitu. Atau mungkin pemerintah gitu kan. Tapi memang jadi gini, mungkin kerjaan fashion itu Mas, itu tuh harus punya passion. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event organizer? Event organizer. Sebagai apa lagi? Fashion consultant. Fashion consultant itu apa? Jadi gini Mas, ketika desainer ini mau naik ke New York Fashion Week, itu semua koleksinya ada arahannya. Berarti Eski yang mengkurasi? Ya. Sendirian? Ya. Saya yang mengkurasi. Karena New York Fashion Week-nya kan sudah percaya nih, ya dengan selection saya, karena kan sudah bekerja cukup lama ya gitu loh. Kalau mengkurasi apa sih? Gini, dilakukan kurasi buat New York Fashion Week itu apa sih? Karena ini kan banyak orang bertanya gitu, kok ada yang bilang, kok kayaknya jadi gampang ya masuk Indonesia Now gitu, karena punya duit lo bisa masuk gitu. Gimana sih kurasi? Wawancara dan liputan selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami VOA Indonesia. Sekian Global Report pekan ini, saya Randy Wicaksana pamit. Sampai jumpa.